Keesokan harinya terlihat para perampok yang sedang mendatangi sebuah tempat. Ternyata para perampok itu adalah suruhan dari Jabba yang merupakan tangan kanan Julian. Rupanya Jabba menginginkan berlian tersebut dengan mengkambing hitamkan Roy sebagai pelakunya. Di sisi lain, Johan yang baru saja pulang ke rumah, ia dibuat terkejut setelah melihat rumahnya berantakan, ditambah istri dan kedua putrinya menghilang. Sementara itu, Roy dan Danny kini melanjutkan perjalanan sambil mencari sinyal agar mereka bisa menghubungi bantuan. Setelah beberapa jam berjalan kaki, pada akhirnya mereka menemukan sinyal. Lalu tiba-tiba, Julian menghubungi Roy. Julian mengatakan kalau Roy jangan pernah bermacam-macam dengan dirinya. Roy menjelaskan kalau berlian itu telah dirampok oleh sekelompok orang, sementara ia sama sekali tidak berniat mencuri berlian tersebut. Mendengar hal itu, Julian memberi waktu 48 jam untuk Roy mencari berliannya. Dan apabila Roy gagal, maka ia akan menghabisi anak dan istri Johan yang sudah berhasil ia culik. Bersamaan dengan itu, ponsel Danny dihubungi oleh Johan yang memberitahunya kalau anak dan istri Johan kini sudah menghilang. Mendengar penjelasan itu, tentu Johan tambah marah kepada Roy karena Roy telah membawa keluarganya dalam bahaya. Johan segera meminta lokasi mereka sekarang dan Johan akan segera datang ke sana. Sebelum pergi, Johan mendatangi peternakan lalu menggali tanah. Ternyata di dalam tanah tersebut ada sebuah ruangan persenjataan. Kita akhirnya diberitahu kalau sebelum Johan menjalankan bisnis peternakan milik keluarganya, dulunya Johan adalah pasukan khusus Amerika. Setelah membawa berbagai amunisi, Johan segera pergi untuk mendatangi lokasi Roy dan Danny. Sementara itu, Danny sekarang murka kepada Roy karena seharusnya Roy tidak melibatkan keluarga Johan dalam urusannya. Sore harinya, Danny kembali mendekati Roy dan ia meminta maaf karena tadi siang ia telah berbicara kasar kepadanya. Danny merasa bagaimanapun keadaannya, mereka tetap saudara kandung. Singkat cerita, malam harinya, Johan pun akhirnya tiba di lokasi Roy dan Danny. Tanpa ragu, Johan langsung memberikan pelajaran kepada Roy. Setelah Johan cukup tenang, Johan bertanya kepada Roy siapakah orang yang telah menculik keluarganya. Roy menjawab kalau itu adalah ulah Julian, ketua bos mafia. Di sini Roy yakin kalau Julian sekarang berada di rumahnya yang ada di sekitar barat laut. Saat itu juga mereka bertiga bergegas ke sana. Singkat cerita, keesokan paginya, Johan dan kedua adiknya akhirnya tiba di rumah Julian. Mereka menyusup lewat belakang lalu menghabisi beberapa penjaga di sana. Kemudian Johan mengajak Roy untuk terus merangsang masuk, sementara Danny ditugaskan sebagai sniper. Terlihat Danny di sini mampu menghabisi beberapa penjaga dengan senjata snipernya. Tak lama berselang, Jabba datang lalu masuk lewat pintu depan menuju ruangan Julian. Di sini Julian bertanya kenapa Jabba menghampirinya, padahal Julian sering bilang untuk tidak mengganggu dirinya jika ia sedang bersama wanita. Namun tiba-tiba Jabba mengeluarkan senjata lalu menghabisi wanita yang sedang bersama Julian. Jabba mengatakan kalau ia juga akan menghabisi Julian karena yang berhak mendapatkan tahta sebagai ketua mafia seharusnya dirinya. Ternyata sebelum Julian menjadi bos mafia, awalnya paman atau mamang si Jabba lah yang memimpin kelompok mereka. Namun karena pamannya si Jabba lebih percaya kepada Julian, akhirnya tahta ketua mafia diteruskan oleh Julian. Di sini Jabba juga memberitahu kalau ialah yang sudah merampok berlian tersebut. Di sisi lain, Johan dan Roy baru saja menghabisi satu persatu orang yang ada di dalam rumah menggunakan senjata yang memakai peredam. Namun di suatu ketika, Jabba sempat mendengar sesuatu di balik pintu, hingga Julian memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Jabba. Tak lama masuklah Johan ke sana hingga ia dan Julian saling todong-menodong. Di sini, Julian menantang Johan untuk berduel dengannya menggunakan tangan kosong. Namun sayang, di sini Johan pun harus tumbang.
Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba Roy muncul dengan senjatanya. Dengan mudah, Julian juga mampu membuat Roy tumbang sampai tersungkur. Jabba yang tadi sempat pingsan, kini kembali sadar dan ia langsung menembak Johan dan juga Julian sampai mati. Tak lama berselang, anak buah Julian datang dan Jabba mengatakan kalau Johanlah orang yang telah menghabisi Julian. Kemudian Jabba menyuruh si anak buah untuk membawa pergi Roy ke titik lokasi A. Setelah orang-orang di sana pergi, ternyata Johan masih hidup karena tembakannya tadi hanya mengenai rompi anti pelurunya. Bersamaan dengan itu, Danny datang dan ia diberitahu oleh Johan kalau Roy telah dibawa menuju titik lokasi A. Mendengar hal itu, mereka berdua pun bergegas ke titik lokasi A, sebab Danny tahu di mana titik lokasi itu berada. Di tengah perjalanan, Danny menghubungi teman tentaranya yang bernama Jimmy. Danny mengatakan kalau ia sedang membutuhkan bantuan Jimmy dan meminta Jimmy untuk menyiapkan banyak amunisi. Singkat cerita, Danny dan Johan menjemput Jimmy, lalu mereka bertiga bergegas ke titik lokasi A yang berada tidak jauh dari sana. Sementara itu, Jabba yang sekarang sedang menyiksa Roy di sebuah pertambangan yang ada di belakang titik lokasi A. Terlihat di sana juga ada istri dan kedua putri Johan yang sedang disandra. Kemudian Jabba mengatakan kepada Roy kalau Roy harus bertarung dengan salah satu anak buah terbaiknya. Apabila Roy menang, maka ia akan melepaskan satu putri Johan. Namun jika Roy kalah, maka ia akan menghabisi istri dan kedua anak Johan. Sebelum bertarung, Jabba menceritakan bagaimana tambang berlian ini ditemukan. Ternyata waktu dulu, Jabba dan temannya sedang iseng memainkan sebuah peledak. Hingga tak sengaja, temannya berhasil menemukan berlian langka yang sangat mahal. Jabba yang tidak mau kalau berlian itu dibagi dua dengan temannya, ia pun segera menghabisi temannya. Di sisi lain, ternyata Johan, Danny, dan Jimmy sudah berada di luar area tambang. Lalu mereka menghabisi anak buah Jabba yang berjaga di luar. Sementara itu, Roy berhasil melumpuhkan lawannya. Bersamaan dengan itu, baku tembak pun akhirnya terjadi. Sayangnya di suatu kesempatan, Jimmy yang ditugaskan menjadi seorang sniper berhasil dihabisi oleh anak buah Jabba. Sementara itu, Roy berusaha menyelamatkan istri dan kedua putrinya Johan, kemudian memperlihatkan Johan yang mampu memojokkan Jabba yang kala itu akan kabur. Sayangnya saat Johan akan menembak Jabba, ternyata peluru dari pistolnya sudah habis. Lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Ketika Johan akan menghabisi Jabba, tiba-tiba ada dua orang detektif yang langsung menghentikan perkelahian mereka. Pada akhirnya, Jabba akan dijebloskan ke penjara seumur hidup. Setelah semuanya berkumpul, detektif itu berterima kasih karena ternyata Jabba dan anak buahnya adalah kelompok mafia yang selama ini menjadi buronan FBI. Beberapa hari kemudian, Roy memutuskan untuk berhenti menjadi seorang petarung dan sekarang ia akan membantu Johan mengurusi bisnis peternakan keluarga. Di akhir film, kita diperlihatkan mereka bertiga sedang mengendarai kuda dan mengenang masa-masa indah yang dulu sering mereka lakukan.